Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Kali ini saya mau ngobrolin tentang hobi saya yang berhasil ditularkan ke anak saya, yaitu membaca. Mungkin ini TMI, tapi saya dulu menghabiskan masa kecil sekitar 7 tahun di pedalaman hutan Kalimantan. Memang dalam kompleks perusahaan yang bagus, tapi benar-benar di tengah hutan, jadi nggak ada hiburan apa-apa. Boro-boro mall, yang ada itu cuma pasar tradisional dan toko kelontong. TV juga siarannya cuma beberapa, itu pun bersemut dan nggak menarik untuk anak-anak. Nah itu hiburan saya yang main sama teman atau baca majalah Bobo dan Donald Bebek. Jadi saya bersyukur sekali papa mama ngasih langganan 2 majalah itu. Itulah yang saya baca dari depan sampai belakang berulang-ulang sampai kemudian minggu depan datang episode baru. Dari situlah minat baca saya terpupuk. Sehingga begitu saya lebih besar, pindah ke kota yang lebih besar, saya tetap kembali kepada buku. Jadi saya bakal baca buku di mana aja, di mobil, saat lagi ngantri sesuatu, di meja makan sebelum dimarahin sama mama, bahkan di kamar mandi. Teman-teman saya dulu pasti tahu kalau ke kamar mandi saya itu banyak komik Miiko numpuk di situ. Manfaat yang saya rasakan dari hobi membaca itu banyak dan besar sekali, termasuk tentunya dalam bidang akademik. Itulah yang saya rasa menjadi salah satu modal terbesar saya bisa masuk Fakultas Kedokteran UGM, bisa survive dan lulus dengan cum laude. Jadi begitu punya anak, saya ingin sekali dia mempunyai minat membaca seperti saya, bahkan lebih. Salah satu hal pertama yang saya belikan untuk dia adalah buku, bahkan sebelum dia lahir. Dan buku-buku tersebut saya bacakan dari dia bayi sampai sekarang umurnya 2,5 tahun. Dia sangat mencintai buku. Minimal sehari kita baca buku sekitar 5-6 buku. Itu belum termasuk yang dia ambil sendiri, baca-baca sendiri, lihat-lihat gambar. Bahkan kalau dia nggak mau tidur siang, ya udah dia masuk kamar sendiri, dikasih buku, dia bisa betah 2-3 jam sendirian di kamar. Berdasarkan penelitian, banyak sekali manfaatnya membacakan buku sejak dini kepada anak, bahkan disarankan sebelum anak lahir. Jadi sejak dalam kandungan pun, janin itu bisa mendengar suara orang tuanya. Membaca buku kepada anak sejak dini akan menambah kosakatanya. Semakin banyak kata yang didengar oleh anak, semakin banyaklah yang akan diserapnya, kemudian dia mengerti artinya, lalu diucapkannya dan digunakan ke dalam kalimat yang bermakna saat dia sudah berbicara. Juga akan membantu perkembangan komunikasinya, karena dia akan belajar dari eye contact yang kita lakukan, dari ekspresi wajah kita, dan dari intonasi suara kita yang berubah-ubah. Dan anak belajar paling baik dari interaksi dua arah yang hangat antara dia dan orang tuanya atau orang-orang yang dia sayangi. Juga mengembangkan imajinasinya karena dia banyak dengar berbagai cerita, dongeng yang kemudian dia akan berusaha mengarang cerita-cerita sendiri menggunakan imajinasinya. Dia juga akan mengembangkan empati karena dia menempatkan dirinya di dalam karakter atau tokoh di dalam buku tersebut. Jadi kalau tokoh di dalam bukunya sedih, dia bisa merasakan ikut sedih. Kalau senang, dia ikut senang. Okay. Angry? Happy. Happy? Tentunya meningkatkan konsentrasi anak, meningkatkan memori. Jadi semua itu akan membantu dia saat sudah sekolah nanti sehingga prestasi akademik pun bisa meningkat. Dan yang paling penting, membentuk bonding, ikatan antara orang tua dengan anak. Membaca buku adalah salah satu quality time terbaik yang bisa kita lakukan dengan anak kita. Dan anak akan mengasosiasikan buku dengan memori, ingatan, dan kehangatan yang dia rasakan dengan orang tuanya tersebut, sehingga sampai dia dewasa nanti dia akan mengasosiasikan buku dengan sesuatu yang indah. Dia akan mencintai buku dan tidak akan menganggap membaca buku sebagai sesuatu yang membosankan atau bahkan menjadi beban. Saya sudah merangkum beberapa tips yang sudah saya praktekkan sendiri agar kita bisa meningkatkan minat baca anak. Yang pertama,
be a good example. Ada pepatah yang bilang, don't worry that children never listen to you, worry that they are always watching you. Anak-anak jauh lebih mudah meniru apa yang dia lihat dibandingkan mengikuti apa yang kita katakan kepadanya. Jadi kalau kita mau anak mencintai buku, hobi baca buku, kita mulai duluan. Kalaupun teman-teman mungkin kurang hobi membaca buku, ya pura-pura aja dulu. Jadi sering-sering aja buka buku di depannya beberapa kali sehari. Dia akan lihat, kemudian dia akan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Dan saat melakukannya dia akan excited. Oh, ini sesuatu yang ayah dan ibu sering lakukan. Terus kedua, start as early as possible. Nggak ada kata terlalu dini untuk membacakan buku kepada anak. Dan nggak ada juga kata terlambat. Jadi kalau teman-teman anaknya udah lebih besar usianya, sampai sekarang belum pernah dibacakan buku atau nggak pernah minat baca buku, nggak masalah, kita bisa mulai sekarang. Yang ketiga, be consistent. Minimal bacakan buku kepada anak 1 kali sehari. Bisa disambil dengan rutinitas sebelum tidurnya, jadi dibacain buku sebelum dia tidur, atau kapanpun dalam 1 hari itu boleh. Kalau bisa lebih banyak, lebih baik lagi. Tips selanjutnya, usahakan posisi kita di depan anak, jadi nggak membelakangi anak. Sehingga kita bisa melakukan kontak mata dan anak bisa melihat ekspresi kita saat membacakan buku tersebut. Bacakan buku dengan suara yang keras, suara yang ceria, dan intonasi yang berubah-ubah sesuai jalan cerita di dalam buku. Di awal-awal nggak perlu menunggu respon tertentu dari anak. Jadi kadang anak dengerin sesaat, kemudian dia main-main sama tangannya atau lihat kemana-mana. Asal dia masih di depan kita, lanjutkan terus membaca bukunya. Kadang bayi terlihat tidak memperhatikan atau tidak merespon, tapi mereka tetap mendengar dan menyerap kata-kata yang kita bacakan. Dan di saat memulai, cari topik sesuai dengan interest anak. Jadi misalnya anak saya suka banget sama binatang, saya beliin buku yang ada binatangnya ini. Jadi dia senang banget bacanya. Lalu dia suka sama mobil-mobilan. Kita cari buku yang ada mobil-mobilannya. Dia akan lebih excited saat membaca buku tersebut. Selanjutnya, pilih buku sesuai dengan usia anak. Bayi baru lahir, kita bisa pilih buku yang warnanya kontras. Misalnya yang hitam dan putih aja, karena mata anak masih berkembang. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah, pakai apa yang ada. Lalu bisa juga berikan softbook seperti ini. Jadi ini terbuat dari kain, karena bayi di bawah umur 6 bulan kan masih suka gigit-gigit. Jadi kalau dia gigit ini nggak masalah, bisa dicuci lagi, bersih lagi. Lalu kalau anak masih suka robek-robek, ini nggak akan robek, jadi tetap aman. Dan pada bayi, pilih buku yang gambarnya simple. Kalau bisa dalam 1 halaman cuma ada 1 gambar. Kayak gini, ada gambar dia bangun tidur, lalu dia mandi, dan lain-lain. Ada juga tekstur book seperti ini. Ini kalau dipegang sama anak bisa bunyi, anak akan tertarik ya, karena ini juga bisa melatih sensorinya. Lalu ada tekstur yang halus, ada tekstur yang kasar, gitu. Soft book seperti ini juga nggak berbahaya untuk bayi. Jadi kalau nggak sengaja jatuh nimpa anak, ini nggak sakit. Lalu ada board book seperti ini, jadi cuma gambar-gambar aja, mengenalkan berbagai benda-benda di sekitarnya. Misalnya buah-buahan, ini ada mainan, dan lain-lain. Di awal-awal kita cukup mengenalkan benda-benda yang ada di dalam buku. Misalnya ini ada kelinci, ini stroberi, gitu. Lalu pelan-pelan kita bisa mengenalkan warna. Misalnya ini pisang, warnanya kuning. Ini jeruk, warnanya orange, kayak gitu. Setelah warna kita bisa mengenalkan bentuk. Nah kalau anak udah lebih besar, biasanya 1 tahun ke atas, dia udah lebih mengerti, kita bisa minta dia untuk menunjuk. Jadi kita melakukan interaksi 2 arah dengan anak. Misalnya, yang mana bola adek, dia akan tunjuk bola. Yang mana pohon, dia akan tunjuk pohon. Seperti itu. Oke. Show mommy where is the bird. Iya itu dia. Where is the sun? Oh iya, good job. Begitu anak udah mulai bicara, kita bisa tanya, ini apa? Nanti dia bisa menjawab, pohon misalnya, ini apa? Bola. Mungkin awal-awal katanya nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Ulang terus, lama-lama dia akan semakin lancar dan mengucapkannya dengan benar.
Yum, 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 yum. On Saturday, he ate all of this. What is this? Cake? Ice cream? Pickle? Cheese? Salami? Lollipop? Cherry pie? Sausage? Cupcake? Watermelon. Dan kita juga bisa mengajarkan anak berhitung. Misalnya ada tunjuk ayam yang mana, atau ini apa namanya ayam. Yuk kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Gak perlu buku yang ada 1, 2, 3-nya. Apapun yang ada jumlahnya lebih dari 1, itu kita bisa minta dia untuk berhitung dan dia akan senang sekali. Misalnya ini, yuk ini namanya apa? Ikan. Kemudian yuk kita hitung ikannya ada berapa? 1, 2. Jadi apapun di tiap halaman yang ada jumlahnya lebih dari 1, itu kita bisa minta anak untuk berhitung. Mungkin bagi kita itu membosankan, tapi anak senang sekali, dia nggak akan bosan untuk terus-terusan berhitung, dan dia malah excited untuk menunjukkan ilmu barunya. Strawberry. Let's count. 1, 2, 3, 4 strawberries. But he was still hungry. So on Friday, he ate this fruit. What is this? What is this? Orange. 1, 2, 3, 4, 5. He ate 5 oranges. Juga bisa mengajarkan suara-suara binatang. Cow. Moo. Lion. Roar. Wolf. Oh. Pig. What is this? Owl. Wow! So many animals. Dog. Dan kita juga bisa mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baru kepada anak lewat buku. Misalnya ini buku tentang bedtime routine. Jadi sebelum tidur mereka mandi, sikat gigi, ganti piyama, terus tidur. Anak saya suka banget baca buku ini sebelum tidur. Lalu seperti ini, going to school. Jadi kalau dia mau sekolah, bisa ditunjukin gini. Jadi dia bisa mengekspek apa yang akan terjadi saat dia masuk sekolah. Gitu. Lalu ada juga buku-buku tentang toilet training, untuk sikat gigi, dan lain-lain. Jadi bukan cuma untuk mengajarkan kosakata baru, tapi juga bisa mengajarkan pesan moral dan berbagai aktivitas rutinitas baru kepada anak. Nah, tapi buku anak tuh cenderung mahal. Gimana kalau di rumah cuma ada buku 1 atau 2 aja? Nggak masalah teman-teman, justru membacakan buku yang sama berulang-ulang kepada anak banyak sekali manfaatnya. Itu akan menambah kosakatanya. Dia juga semakin paham bahwa bahasa bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga ada maknanya. Dia akan lebih mengerti jalan cerita dan bisa menangkap pesan moral yang ada di dalam buku tersebut. Misalnya ini, The Very Hungry Caterpillar, ini buku favorit anak saya. Dia bisa baca buku ini 3 kali sehari, bahkan lebih. Ada saat-saat dimana kita harus baca buku ini 10 kali sehari. Dan sekarang, bukan cuma saya yang hafal, dia juga udah mulai hafal. Jadi nggak masalah kalau teman-teman hanya punya beberapa buku di rumah, tetap terus bacakan buku tersebut kepada anak. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Ini salah satu video yang saya semangat sekali membuatnya, karena saya sudah merasakan sendiri manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk anak saya sendiri. Jadi semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe jika belum, juga share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa!